Salam sejahtera bagi seluruh pemirsa program Jalan Kasih. Kita bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini, di mana saya hadir untuk boleh menyampaikan pesan dengan tema kasih yang menerima kita apa adanya. Hari ini saya ingin berbagi kepada ibu bapak yang terkasih tentang siapa sebenarnya Allah yang kepadanya kita beribadah. Mungkin kita datang di hari Minggu atau di hari-hari ibadah untuk datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi terkadang dalam menjalani kehidupan ini, kita memiliki pemahaman yang tidak tepat tentang siapa Allah yang kepadanya kita beribadah. Karena sejak anak-anak kita seringkali ditakut-takuti oleh orang-orang yang lebih dewasa dari kita dan berkata, jangan engkau lakukan ini. Kalau engkau lakukan ini, nanti Tuhan marah. Nanti Tuhan akan menghukum engkau. Dan kemudian muncul pemahaman dalam pikiran kita bahwa mungkin Tuhan yang kepadanya kita beribadah adalah Tuhan yang pemarah dan Tuhan yang suka menghukum. Tapi apakah sebetulnya itu kebenaran? Hari ini saya ingin berbagi kepada kita supaya kita semua memiliki pemahaman yang baru dan melalui itu kita boleh menyambut kasih yang hebat dan yang sempurna yang surga itu sediakan melalui kehadiran Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang bukan Injil Yohanes, maksud saya surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Secara tegas, Rasul Yohanes yang di dalam kitab Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Kristus. Dia menceritakan kepada kita bahwa Kristus yang adalah anak tunggal Bapa yang diutus oleh Allah Bapa, itu adalah ekspresi kasih Allah atas dunia ini. Dan dia adalah kasih itu sendiri. Dan kita tidak bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Biar kita paham bagian ini supaya dengan pemahaman ini kita akan memperoleh keberanian untuk datang kepadanya sebagai Allah yang penuh kasih itu. Dan kita boleh menikmati aliran kasih di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Saya tahu bahwa semua kita hari-hari ini memerlukan kasih. Saya hadir di sebuah kelas di mana anak-anak mulai menceritakan tentang pergumulan-pergumulan mereka. Dan 80% daripada pergumulan anak-anak di usia 18 sampai 20 tahun. Mereka semua menceritakan tentang keperluan mereka akan kasih. Kadang-kadang kasih itu yang mereka perlu adalah dari orang tua mereka. Kadang-kadang kasih itu mereka perlukan dari saudara mereka. Tetapi sebenarnya itu hanyalah ekspresi bahwa mereka membutuhkan kasih yang sejati. Yang adalah Kristus itu sendiri, yang adalah Allah itu sendiri. Ada sebuah perumpamaan atau sebuah cerita yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita melalui tulisan di Injil Lukas. Pasal yang ke-15, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Cerita ini ditulis sebagai perumpamaan tentang anak yang terhilang. Ada seorang bapa memiliki 2 orang anak. Lalu tiba-tiba anak yang bungsu setelah sudah cukup dewasa, dia berkata kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku yang menjadi bagianku, sebab aku mau pergi untuk menjalani hidup menurut apa yang aku mau." Dan anehnya, sang bapak itu memenuhi apa yang anaknya ini minta. Ketika anak itu menerima haknya, lalu dia pergi. Dia menghabiskan semua yang dia terima dari ayahnya dengan berfoya-foya. Hidup seenak hati dia. Ada pepatah di
sekolah dulu mengatakan, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Waktu kita punya sesuatu banyak teman. Tapi ketika semua tergerus dan makin habis, maka teman demi teman mulai meninggalkan kita. Dan itu dialami oleh si bungsu daripada bapa yang baik ini. Jauh dari rumah ayahnya, dia kehilangan semuanya. Dan dia tiba di tempat yang paling terpuruk, yaitu di kandang daripada babi. Di dalam tradisi Yahudi, babi adalah sesuatu yang tidak boleh ada di tanah perjanjian. Karena itu diperkirakan anak ini jauh daripada bapaknya. Dia meninggalkan tanah perjanjian dan pergi keluar dari tanah perjanjian. Di dalam keadaan begitu terpuruk, maka anak ini berpikir ketika dia hendak makan makanan yang harusnya diperuntukkan bagi babi. Dia berkata, kenapa aku mau tinggal di sini begitu miskin dan kelaparan, sementara di rumah bapakku, budak-budak, hamba-hamba saja hidup di dalam kelimpahan. Adalah baik untuk kembali kepada Bapa dan untuk boleh menikmati kembali apa yang Bapa itu miliki. Lalu di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai 23 ini memberikan kepada kita sebuah tindakan untuk kembali dan bisa menikmati kasih daripada Bapa yang kekal. Selanjutnya Injil Lukas melanjutkan perumpamaan ini di ayat yang ke-20 sampai 21 dikatakan, maka bangkitlah ia, yaitu anak bungsu ini, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayat yang ke-22 berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Tindakan daripada sang anak ini untuk bangkit dan kembali kepada bapaknya, itu mendapat respon yang di luar dugaan dari sang anak. Anaknya berpikir, wah saya akan kena marah dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya ini yang telah menunggu berhari-hari, mungkin itu berbulan-bulan atau bertahun-tahun menunggu. Ketika dia melihat anaknya itu terhuyung-huyung karena sedang kelaparan, mendekat ke rumah bapaknya. Dan bapaknya tahu itu adalah anaknya. Maka ayat Alkitab ini berkata, ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah gambaran daripada Alkitab tentang Allah yang kepadanya kita beribadah. Dia bukan Allah yang menunjuk-nunjuk kesalahan anaknya. Tidak ada cerita dalam kisah ini yang berkata, ayah itu berkata, mana uangnya? Mana cincinnya? Mana harta yang aku percayakan? Tidak ada. Tetapi ayah ini dikatakan, lalu merangkul dan mencium dia. Dalam keadaan bau, dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak karu-karuan. Ayahnya itu merangkul dan mencium dia. Meskipun anaknya berkata, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi jawaban daripada sang ayah tidak berhubungan dengan pernyataan daripada anaknya. Kata ayah itu ayat 22 kepada hamba-hambanya. Jadi sang bapa memberitahukan hamba-hambanya untuk lekas membawa yang terbaik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya gak tahu keadaan saudara hari ini. Tapi kalau engkau merasa begitu jauh dan engkau mendengar acara dalam program Jalan Kasih ini, adalah panggilan dari Bapa untuk kita kembali dalam kasih yang sempurna ini. Anak itu berkata, aku tidak layak menjadi anak Bapa. Tetapi bapaknya berkata, tidak. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah bicara tentang identitas. Kalau saja seseorang mau mendekat kembali kepada Tuhan, identitas dari anak yang terhilang itu berubah menjadi anak yang ditemukan kembali.
Lalu dikatakan, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin. Cincin selalu bicara tentang otoritas atau wewenang, hak. Maka anak ini diangkat kembali. Apa yang pernah hilang, tidak dipertanyakan lagi, tetapi dia kembali kepada fungsi sebagai anak, di mana dia boleh meminta apa saja. Dia boleh berada dekat dengan bapaknya untuk menikmati kasih sayang yang luar biasa. Dikatakan, kenakanlah sepatu pada kakinya. Sepatu bicara tentang perjalanan ke depan. Ada jalan hidup yang baru yang Kristus itu sediakan bagi kita yang mau kembali kepadanya. Karena itu, cara untuk kita dapat datang dan menikmati kasih yang baru. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini bukan tentang agama, tetapi ini tentang kita sebagai anak-anaknya dapat diangkat kembali dari anak yang telah hilang menjadi anak-anak Allah kembali. Bagaimana caranya? Mari kita menerima Dia dalam hidup kita. Mari kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Siapapun kita adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan ingin mengembalikan itu kembali dalam kehidupan kita melalui iman kita yang kita tujukan kepada Kristus, Juru Selamat kita. Saya berharap saudara menyambut anugerah yang luar biasa melalui program Jalan Kasih ini. Kita boleh menyambut Sang Kasih itu dalam kehidupan kita. Dan bila kasih itu hadir dalam hidup saudara, saya mau memberitahukan ada petualangan-petualangan yang baru. Ada penerimaan yang luar biasa. Ada hak-hak yang dipulihkan kembali. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan kebajikan. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan kemurahan. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita. Semua itu disediakan bagi siapa yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang bersedia menerima panggilan Tuhan dalam hidup mereka untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan masih ada lagi petualangan-petualangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam perjalanan iman kita. Selanjutnya 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 mengatakan kepada kita, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Yaitu akibat dari kita menyambut Kristus dalam kehidupan kita. Maka 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru. Jadi ini adalah next step, langkah berikutnya setelah kita menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Saudara tidak perlu berjuang untuk menjadi sesuatu yang berubah, tidak perlu. Tetapi engkau hanya tinggal percaya bahwa waktu Kristus hadir dalam hidupmu, engkau ada dalam Kristus, maka engkau dijadikan baru oleh Tuhan. Dijadikan sungguh-sungguh baru. Bukan hanya baju yang baru, sebab baju yang baru saudara bisa menutupi yang kotor di dalam. Tetapi Alkitab berkata kita akan dijadikan baru dari dalam. Dan akan keluar dengan perilaku-perilaku yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau Kristus berkata engkau adalah ciptaan yang baru, maka Kristus akan melakukannya itu di dalam kehidupan kita. Kristus menerima kita. Bahkan Dia mengampuni pelanggaran dunia ini.
Bukan karena kebaikan daripada kita, tetapi karena apa yang kita rayakan di dalam peristiwa Paskah, yaitu Kristus mati di kayu salib. Pengorbanan Kristus inilah yang kemudian membebaskan kita daripada semua tuduhan-tuduhan akibat dosa. Hidup baru itu bukan bersumber dari diri kita, tapi bersumber karena karya Kristus yang telah membeli kehidupan saya dan saudara. Karena itu pada waktu kita percaya kepada Kristus, hidup kita dibaharui. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Kenapa? Karena Kristus telah membeli kita menjadi milik Allah. Dan Dia minta kepada kita supaya kita semua menjadi pembawa berita pendamaian ini. Yakni kita tidak membicarakan tentang dosa dan kelemahan orang lain. Seperti Kristus tidak pernah membicarakan kelemahan kita. Seperti sang Bapa yang memeluk anaknya dan mencium anaknya tanpa menghakimi. Maka Tuhan juga mau kita menyampaikan apa yang Kristus telah lakukan. Yakni Dia sedia menggantikan kita. Dan semua itu karena sebuah alasan. Karena Kristus adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Di dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Rasul Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bahwa Injil, yaitu kabar baik tentang kasih Tuhan, tentang karya Kristus yang menanggung pelanggaran dan dosa kita. Itu harus kita ceritakan kepada banyak orang. Dan hari ini saya ceritakan kepada ibu bapak yang menyaksikan program Jalan Kasih ini. Kalau engkau mendengarnya dan hatimu terbuka, maka waktu engkau menyambut kasih Tuhan itu, maka kekuatan Allah itu akan memindahkan kita, memindahkan saudara dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang baru di dalam terang Tuhan. Tidak peduli separah apapun latar belakang kita, tidak peduli seperti apa masa lalu kita. Bagi Tuhan, kalau Dia menciptakan kita menjadi baru, maka kita sungguh-sungguh baru. Dosa yang merah seperti kesumba dapat disucikan putih seperti bulu domba. Saya mendengar begitu banyak kesaksian daripada anak-anak Tuhan. Ada seorang yang berkata, Pak, Bapak tahu dulu saya ini adalah seorang yang kerjanya itu di tempat yang gelap. Bahkan saya menjadi orang yang melakukan hal yang buruk di tempat yang paling gelap. Lalu dia berkata, Bapak kenal sama si B? Si B itu teman saya juga. Kami sama-sama dulu. Bapak kenal sama Bapak yang C? Ya. Lalu dia berkata, saya mengenal dia. Sejak dulu, bahkan dia adalah bendahara daripada pekerjaan ilegal kami. Dan yang aneh, mereka ada bersama-sama dalam persekutuan orang-orang percaya. Karena mereka semua menyambut berita Injil. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Pemulihan antara hubungan manusia dengan Allah itu terjadi melalui berita Injil tentang kasih Tuhan. Karena itu waktu yang terbaik hari ini Tuhan tawarkan kepada kita. Mari kita membuka hati kita untuk menyambut berita kasih yang surga itu sediakan untuk perjalanan kehidupan kita. Sehingga kehidupan yang terpuruk akan menikmati pemulihan. Dan kemudian Tuhan akan menjadikan kehidupan kita bukan saja orang yang sudah jadi ciptaan yang baru saja, tetapi menjadi orang yang akan membawa berita pendamaian. Sehingga satu demi satu orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman sepergaulan kita dalam komunitas, dapat juga menikmati kasih yang sama yang hari ini ditawarkan dalam kehidupan saudara. Karena itu, jangan lewatkan program ini sebelum engkau menyambut Kristus sebagai juru selamat dalam hidup saudara. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bagi ibu bapak pemirsa yang terkasih yang ingin membuka hatimu kepada Tuhan, izinkan saya menuntun saudara untuk berdoa menyambut Kristus. Tutup mata saudara dan ikuti doa saya. Bapa di surga, hari ini saya datang kepadamu. Saya mengaku saya adalah orang berdosa. Tetapi saya mendengar berita Injil hari ini bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa saya. Karena itu, saya menyambut Tuhan Yesus. Masuklah dalam hidup saya.
Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat dalam hidup saya. Ampuni semua pelanggaran saya. Jadikan saya ciptaan yang baru. Kirimlah Roh Kudus untuk menuntun seluruh perjalanan hidup saya. Berjalan dalam terang Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan adalah pemilik kehidupan saya. Hidup saya adalah milik Tuhan. Saya sambut anugerah Tuhan, saya sambut keselamatan dan hidup yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.